puncak daripada pernikahan, puncak dari sebuah rumah tangga ketika bisa membuat orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sudah belasan tahun, bahkan mungkin sudah puluh tahun dalam membina rumah tangga, namun masih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dikoreksi. Ada apa dengan rumah tangganya selama ini? Karena semarak tadi bisa dicapai, terbukti dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tausiah singkat ini sebagai pengingat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk benar-benar orang yang mendapatkan samara di dunia dan di akhirat, yaitu ketenangan di dalam rumah tangga kita, kemudian mendapat rezeki yang melimpah. Itulah yang akan menghadirkan cinta dan perhatian terhadap pasangan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus untuk kedua pengantin, yaitu Mbak Alit dan Mas Dila. Awalnya saya sempat keliru, mana pengantinnya? Saya kira pengantin yang putri namanya Dila gitu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menyampaikan ayat surat Quran An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antasa karha nisaakum karha. Jangan, ya wahai orang-orang yang beriman, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, mengingatkan, ingin menginformasikan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata iman, itu bagi orang yang beriman akan semakin kuat ketika mendapatkan informasi tersebut. Namun ketika orang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka imannya semakin melemah. La tarisun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk berbuat tidak baik terhadap wanita atau istrimu dengan hal-hal yang dibenci. Di sini yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pasangan kita itu disebut dengan zauj, pasangan. Ya. Kenapa? Karena pasangan itu adalah untuk saling menyempurnakan. Maka jangan pernah berharap bahwa kita mendapatkan pasangan kita itu sempurna. Baik suami ataupun istri sama-sama tidak sempurna, sehingga Allah jadikan pasangan agar mendapatkan kesempurnaan dari ketidaksempurnaan tersebut. Artinya, sebagai seorang suami mesti tahu kekurangan istri, tetapi bukan berarti mencari-cari kekurangan. Sebagai seorang istri mesti tahu kekurangan suami, tapi bukan berarti untuk mencari kesalahan suami. Tujuannya adalah kekurangan masing-masing pasangan ini kemudian adalah disempurnakan, saling menutupi. Nah, itu tujuannya. Kalau pemahaman ini yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga, maka terbentuklah apa yang diinginkan, yaitu terbina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan, hiduplah seperti dua tangan, dan jangan kau hidup seperti dua kuping. Dua kuping ini nggak pernah akur, Bapak Ibu. Yang satu ngadap kanan terus, yang satu lagi ngadap kiri terus. Kalau yang satu budek, ya, yang satunya nggak pernah peduli. Ya. Nah, berbeda kalau dengan kedua tangan. Ya.
Kalau yang kanan gatel tanpa disuruh, ya, yang kiri langsung garuk. Ya. Yang kiri gatal, ya, tanpa diundang, yang kanan langsung garuk gitu. Kalau kedua-duanya gatal saling garuk gitu kan. Nah, begitu. Itu akur. Ya. Walaupun yang kanan itu selalu hal-hal yang baik. Ya. Salaman pakai kanan, makan pakai kanan, ya kan? Terima duit tangan kanan, tanda tangan, nujuin apa? Kalau pejabat tanda tangan, proyek tangan kanan gitu. Yang baik-baik itu tangan kanan. Tapi tangan kiri nggak pernah protes. Ya, tahu diri dan sadar betul dia. Ya, saya ini cuman tugasnya yang di belakang-belakang aja gitu kan. Training service, tukang bersih. Dia nggak pernah iri apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Dilakoni gitu bahasa Jawanya. Begitupun yang kanan, walaupun dia banyak yang enak-enak, yang bagus-bagus yang dilakukan, dia nggak pernah sombong. Ya. Tenang si kiri, ya. Memang aku yang terima duit. Nanti aku ajak kau ke mall, ya. Aku beli jam tangan. Nah, yang kiri yang pakai, ya kan? Itu dua tangan, akur, saling tolong menolong. Coba kalau kita jalan, ya. Kalau yang kanan pengen maju semua, ya, di depan semua. Kayak pampir, ada di belakang semua gitu. Aku mau di depan, aku mau di depan. Nah, lucu gitu. Maka dua tangan ini seperti itulah hendaknya suami istri. Saling tolong menolong, saling tahu diri, tidak memenangkan ego masing-masing Bapak Ibu. Ya. Nah. Sebagai seorang suami, apa kewajibannya? Sebagai seorang istri, apa kewajibannya? Penuhi, lakoni sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jangan pernah mengharap kesempurnaan pasangan kita. Tangan kanan punya kelebihan, tangan kiri punya kelebihan. Tangan kanan punya kekurangan, tangan kiri punya kekurangan. Tapi bisa akur, bisa cocok. Begitupun suami istri pasangan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan dua hal ini bisa membuat rumah tangga kita tetap langgeng sampai hari terakhir kita hidup di dunia. Amin Allahumma amin. Demikian saja mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, karena memang saya tidak lama-lama, ya, cukup pesan yang kami sampaikan bisa diamalkan, itu udah lebih dari yang kami harapkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan barusan, ya, dan bisa diamalkan, bahwa puncak daripada rumah tangga yang kita bina tidak lain dan tidak bukan adalah harapannya, ya, terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun itu kuncinya adalah ketika itu bisa membuat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti kuncinya belum kita pegang. Maka carilah kunci itu sampai benar-benar keluarga, rumah tangga yang kita bina itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa dalam kehidupan pasangan suami istri itu perlu kerjasama yang baik, saling memahami, saling memberikan perhatian, saling memberikan pengertian, saling berpengertian, ya, sehingga terjalinlah kerjasama yang baik, tidak mengikuti egonya masing-masing. Insyaallah dua hal ini yang kami sampaikan dan bisa mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita berumah tangga, baik yang sudah lawas ataupun yang masih baru. Karena yang lawas pun, ya, ketika rumah tangga dibangun di atas dasar agama, insya Allah akan selalu terasa anyar. Nah, gitu. Apalagi yang baru, ya, setahun 2 tahun. Demikian aku qauli hada, makan nasi sambal terasi. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.